Ya, Anda kembali bersama kami di Lansok. Pemirsa, hingga 17 Januari 2019 ini ada 4.798 kasus terduga DBD ataupun yang terjangkit DBD begitu ya. Ditemukan di sejumlah provinsi dan berikut kami tampilkan daerah tertinggi penemuan kasus DBD di Indonesia. Ya, ini merupakan provinsi-provinsi yang ditemukan kasus DBD tertinggi. Yang paling tinggi ada di Jawa Timur dengan temuan 1.081 kasus, kemudian yang kedua ada di Jawa Tengah 690 kasus, dan Jawa Barat ada 540 kasus, kemudian diikuti daerah-daerah lain seperti misalnya Lampung, NTT, Kalimantan Selatan, dan juga Kalimantan Timur. Baik. Ya, dan saat ini pemirsa kita sudah kedatangan Dr. Siti Nadia Tarmizi yang merupakan Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik. Terima kasih Bu Siti telah hadir bersama kami di sini. Itu data ribuan adanya kasus korban gitu, ataupun kasus yang terjangkit DBD itu sejak tahun 2018 ya Bu ya? Enggak, itu adalah data di awal tahun dari mulai 1 Januari sampai dengan 17. Sebenarnya kalau sudah sampai tanggal 17 Januari ini sudah sampai dengan 11 provinsi yang sebenarnya melaporkan terjadi tren peningkatan kasus demam berdarah. Jadi kita melihat sebenarnya kalau kita bandingkan November, Desember 2018 dengan Januari, jumlah kasusnya ini agak tinggi sehingga mereka kemudian provinsi tersebut melaporkan kepada kita dengan jumlah yang cukup signifikan tadi. Kita melihat datanya ini kan tinggi sekali, tadi lebih dari 2.000-an kasus ditemukan di beberapa provinsi. Artinya apakah kemudian hal ini dipicu hanya karena musim penghujan begitu, atau memang ada link yang terputus begitu? Biasanya kan kita tahu bahwa musim hujan itu Kemenkes akan melakukan sosialisasi begitu ya, bagaimana cara mencegah DBD. Nah ini apakah ketiadaan sosialisasi itu atau apa dong yang menyebabkan tinggi sekali ini? Iya, jadi kalau tahun 2018 jumlah kasus demam berdarah di Indonesia secara total itu ada sekitar 65.800 kasus. Jadi kalau sekarang kita mencapai angka sekitar 10.000, 11.000, sebenarnya sih memang kecenderungan dari jumlah kasus demam berdarah adalah polanya seperti itu. Karena mungkin tadi Dr. Erni sudah jelaskan. Tapi ini tampaknya bukan pola yang bagus ya untuk demam berdarah ya dok ya. Iya Bu Siti, ini bisa disebut fantastis nggak angka ini? Sudah waspada, artinya iya, terutama misalnya Jawa Timur yang angkanya sudah sampai 1.100 sampai dengan minggu ini. Nah ini harus kewaspadaan dini artinya. Jadi kalau kita tidak cegah ya naik terus angkanya. Baik, kita ke Dr. Erni kembali ya. Bagaimana seseorang itu tahu, karena tadi dokter sempat menyebutkan bahwa ada penyakit DBD yang kita tuh tidak menyadarinya sejak awal. Nah itu apa yang kita rasakan sebagai orang yang terjangkit tanpa kita sadari begitu? Iya, baik. Jadi kalau spektrum klinisnya kita bilangnya gejalanya, ada memang beberapa kelompok yang kita sebut sebagai undifferentiated fever. Jadi nggak ada gejala demam yang jelas. Tapi kalau yang seperti ini orangnya juga nggak sakit, jadi nggak akan ke dokter. Cuma problemnya bisa menularkan orang lain kalau nyamuk menggigit dia sambil membawa virus, itu satu hal. Tapi buat yang sakit, memang gejala demam berdarah ini sangat-sangat khas, tipikal. Demamnya biasanya mendadak dan langsung tinggi. Kemudian kalaupun diupayakan minum obat atau istirahat, itu turun cuma sedikit tapi akan persisten tinggi. Jadi demam mendadak sekitar 2-5 hari. Kemudian gejala ikutan lainnya sakit kepala yang luar biasa, yang khas tipikal retroorbital pain, jadi di belakang mata gitu ya, rasanya berat sekali, sama mialgia, jadi otot-otot tulang semua pada sakit. Dan ini mendadak, jadi paginya masih baik, masih bisa jalan-jalan ke mall, masih bisa pergi, sore-sore sakit. Tetapi orang-orang ini sebenarnya inkubasinya, virus masuknya itu udah sekitar 5 hari sebelumnya, kurang lebih. Jadi sebenarnya sudah bisa dirasakan lah ya gejala-gejalanya begitu ya dok. Dan kemudian apa yang harus dilakukan pertama kali jika udah ngerasa gak enak badan? Gak enak badan gitu. Karena dalam beberapa kasus juga, saya pernah kebetulan Julita kena DBD di SD. Bahkan saya sempat sakit, kemudian sempat masuk sekolah, habis itu kena lagi. Karena ngerasa baik-baik aja ya? Iya. Apa indikator yang menjadi indikasi utama kemudian kita harus ke dokter sekarang? Karena ada kebiasaan bahwa kalau cuma demam-demam aja, ya udahlah, bisa gitu kan. Iya. Jadi betul sekali, demam berdarah ini
repotnya dalam 7 hari sakit misalnya, itu fasenya beda-beda. Jadi kalau boleh saya sarankan, misalnya sudah tahu di sekitarnya ada yang sakit demam berdarah, kemudian kita sendiri mengalami demam yang polanya mendadak seperti tadi, langsung periksa deh ke dokter. Permasalahannya apa? Permasalahannya di awal tuh demam akut, jadi benar-benar tinggi. Demam akut ya pertama. Ya, demam akut tinggi. Tidak bisa turun, bisa nggak ke dokter, minum-minum obat sendiri. Tapi di hari keempat, hari kelima tuh demamnya mulai membaik, akan tetapi perubahan di dalam badannya, dalam hal ini darahnya, trombositnya, hematokritnya, terjadi di situ dan ini bisa berbahaya karena Dokter Erni, kalau bisa turun baik. sangat rendah. Dokter Erni, kalau dulu kita sering mendengar kalau misalnya demam berdarah itu ada bintik-bintik merah. Ya, nah, itu menjadi salah satu gejala awal nggak? Tidak menjadi indikator utama ya? Ada, tidak langsung tidak selalu ada ya? Iya, kadang-kadang tidak kelihatan, misalnya ada di kaki yang harus dicari. Dan itu khas namanya petekie yang bintik merah yang kalau ditekan itu dia tidak hilang. Kemungkinan boleh saya tambahkan juga, kalau memang belum sempat ke dokter, pastikan saja di fase-fase awal demam itu menjaga kecukupan cairan. Jadi minum yang cukup. Karena proses sakitnya demam berdarah ada 2 hal yang paling penting dijaga. Apa saja Satu, itu? jangan sampai terjadi shock, yaitu pembuluh darahnya bocor. Itu bisa ya menjadi risikonya seperti itu. Itu yang paling berat. Bahaya banget ya. Iya, jadi itu harus diganti dengan minum yang cukup. Kenapa demam berdarah selalu minum cukup? Yang kedua adalah kadar trombosit yang bisa turun dan ini resikonya adalah perdarahan, mimisan, gusinya berdarah dan lain sebagainya. Berarti itu yang harus di-maintain terus gitu ya, Dok ya? Oke, Dokter Erni, kita di sini sudah ada terhubung dengan Kepala Dinas Kesehatan dari Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Timur, betul. Bapak Dominikus Mere. Dominikus maksud kami. Iya. Oke, selamat siang Pak Dominikus Mere. Selamat siang. Baik, siang, Mbak. Pak Dominikus, di sini kami sudah menghadirkan dokter dan juga dari Kemenkes Kementerian Kesehatan. Dari kasus yang terjadi di NTT, kasus demam berdarah, saat ini situasinya seperti apa, Pak Dominikus? Baik, terima kasih. Kita ketahui penyakit demam berdarah ini penyakit berbasis lingkungan. Sejak bulan Agustus maupun September kami sudah mengirimkan surat ke seluruh kabupaten, ke 22 kabupaten dan kota di Nusa Tenggara Timur untuk waspada terhadap penyakit-penyakit berbasis lingkungan termasuk juga demam berdarah. Baik. Nah, kondisi hingga saat ini kami sudah mendapat laporan sejak bulan September dan Oktober itu fluktuatif. Kejadian demam berdarah itu pada 1 dan 2 kabupaten. Nah, hingga saat ini dari 22 kabupaten kota di Nusa Tenggara Timur, ada 17 kabupaten dan kota yang sudah terpapar demam berdarah. Namun demikian, hanya 1 kabupaten yang kejadiannya begitu meningkat, sampai dengan data terakhir tanggal 16 Januari kemarin di Kabupaten Manggarai Barat itu kasusnya sudah hampir 500 orang. Dengan angka kematiannya sudah 5 orang. Artinya tinggi sekali ya Pak. Itu apa kemudian faktor-faktor yang kemudian menyebabkan hal itu Pak? Kita tahu bahwa nampaknya ada lonjakan yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya begitu ya Pak Domi? Iya, kita ketahui bahwa demam berdarah itu biasanya terjadi pada daerah-daerah yang tingkat dinamisasi penduduknya cukup tinggi, kunjungan maupun hal-hal yang berkaitan dengan perpindahan penduduk. Nah, daerah Manggarai Barat ini daerah pariwisata. Baik. Jadi, apakah kemudian penanganannya sendiri semua dapat tertangani begitu Pak di sana? Iya, sesuai dengan kemampuan yang ada pada kami secara terkoordinasi dengan baik dari tingkat provinsi, Bapak Gubernur dan jajarannya, juga Bapak Bupati Manggarai Barat. Pada tanggal 7 yang lalu kami sudah lakukan rapat koordinasi besar yang melibatkan seluruh stakeholders, baik pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, juga dengan melibatkan para camat di wilayah Manggarai Barat, kepala puskesmas, juga stakeholders lainnya termasuk para tokoh agama dan pegiat-pegiat lingkungan. Selanjutnya kami juga sudah menyepakati untuk melakukan kegiatan-kegiatan pencegahan maupun kegiatan pemberantasan sarang nyamuk,
dengan melakukan kegiatan 3M dan bakti atau kerja bakti massal yang melibatkan seluruh ASN di Manggarai Barat di Kota Labuan Bajo. Selanjutnya juga kita lakukan pemberian larvasida pada penampung-penampung air yang ada di rumah-rumah masyarakat, dan juga melakukan pengasapan khusus untuk Kota Labuan Bajo kita lakukan secara massal. Tidak lagi menggunakan teknik 200 meter dari rumah terpapar, tetapi oleh karena pasien demam berdarah itu sudah menjalar hampir seluruh wilayah kelurahan, jadi kita lakukan fogging massal dari luar ke dalam pusat kota. Baik Pak, coba kita tanyakan langsung kepada pihak Kemenkes melihat hal ini bagaimana Bu? Kita melihat bahwa ini kan banyak sekali di sana, hampir semua kabupaten sudah kena. Artinya apakah ada langkah-langkah yang khusus yang dilakukan oleh pemerintah pusat dalam hal ini? Tapi nanti kita akan jawab ya usai jeda, Bu Siti ya. Ya pemirsa, tetaplah bersama kami di Lunch Talk.